dalam menjalani hidup dan kehidupan ini membuktikan perilaku hidup dan kehidupan ini untuk membuktikan berjalan di atas kebenaran, untuk membuktikan sadar murid itu orang yang butuh berproses. Orang yang fakir itu memiliki kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah sebagai wadahnya orang-orang yang pintar syukur. Bukti kefikiran itu isine syukur ki wong sing lapang dada, sing nyegoro, sing dodo, ta'adzana rabbukum, menerima seruan kuat tentang keberadaan Tuhan. Mongko untuk manggon ing menjadi orang-orang yang pintar syukur dan sholawat, sholawat, soli itu sepisan. Pertama, sinkron, semua kehidupan ini sinkron, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, perbuatannya itu sinkron dengan hati nurani. Gerakan aktivitasnya, aksi perbuatannya, telinga untuk melakukan pendengaran, mata untuk melakukan penglihatan, pengamatan itu sinkron karena otak yang terhubung dengan hati nurani, hati yang selamat. Kemudian sehingga perbuatannya ini dalam sebuah kesadaran hati nurani untuk membawa keselamatan kehidupan yang batin, ketentraman, kebahagiaan dan kemerdekaan yang batin, kemerdekaan diri yang berupa diri yang berada di dalam jiwa, untuk menjadi hamba yang amanah, hamba yang sadar jasad, hati, ruh dan rasa itu milik Allah. Maka untuk bagaimana kembali kepada Allah, untuk melakukan sholat adanya sebuah kesadaran bahwa ada utusan. Allah itu memiliki utusan. Yang pertama, utusan terkait dengan fitrah, terkait dengan ruh, ya, ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh milik Allah yang harus dikembalikan kepada Allah, sehingga ruh ini daya kuat, sehingga menjadikan kita bisa melakukan sesuatu, melihat dan mendengar sesuatu itu karena ada ruhnya Allah. Maka untuk dapat digunakan menjadi pelaku pemakmur buminya, pelaku pemakmur kehidupan, menjadi perilaku yang mewujudkan kemaslahatan. Jika kita sadar ruh itu milik Allah, untuk dapat dikembalikan kepada Allah, maka melakukan perbuatan kebaikan supaya kehidupan ini terbimbing dalam kepastian arah dan tujuan. Kemudian yang kedua, kesadaran adanya sebuah huwalati arsala rasulahu bil huda, bukti bahwa kita telah beriman atas keberadaan Rasul. Bukti kalau kita itu menyatakan keimanan kepada Rasul, itu akan mengenal tentang huda, Rasulahu bil huda, karena Rasul itu diutus pasti membawa huda. Huda itu terang, yang dengan terang ini sehingga kita dapat membaca. Dengan terangnya cahaya ini sehingga kita bisa berjalan. Dengan terangnya cahaya ini sehingga kita bisa melihat warna pelangi, kita bisa melihat hitam, putih dan seterusnya, bahkan bisa melihat yang hak dan yang batil karena ada terang. Jika tidak ada terang namanya gelap, dolim. Jika gelap maka kita tidak bisa membaca. Matanya super sekalipun, matanya hebat sekalipun, bisa membaca berbagai tulisan sekalipun, pada saat tidak ada terang maka tangeh lamun, mustahil seseorang ini dapat melihat. Pasti yang terjadi prasangka, yang terjadi ngira-ngira, yang terjadi don.
maka Rasulullah bil huda, pasti keberadaan Rasul itu membawa disertainya adanya terang cahaya. Terang ini berarti harus mengenal asal wujud dari cahaya itu yang menjadikan adanya terang, yakni sumbernya cahaya itu, supaya kita memperoleh terang itu. Wa dinil haq. Dan ciri yang kedua di ayat ini, sebenarnya banyak ya, kita hanya mengambil ini. Dan kehidupan ini, berdunia ini benar-benar alat, dunia ini benar-benar alat kendaraan dinil haq untuk menyadari adanya hakikat di dalam diri. Ada hakikat di dalam kehidupan, ada hakikat di balik yang tampak itu ada kebenarannya. Jadi ada kebenarannya, ada hikmahnya, ada Alkitabnya, ada anubuahnya. Jadi ada Alkitab, ada jelasnya seperti apa, jelas. Ada anubuahnya, ada ilmunya, ada hikmahnya. Di balik peristiwa tidak ada sesuatu yang sia-sia, ora nek sing sia-sia. Maka batinil haq, kalau kita berada di dalam hakikat, hakikat bukan narasi definisi kesepakatan pendapat A, pendapat B, pendapat C. Hakikat adalah enggak, hakikat itu seperti kita nggak bisa ngomong kok. Hakikatnya air, hakikatnya gula dimut, maka itulah hakikat yang akan baru dapat diketahui. Hakikat itu opo, hakikat kehidupan, din hak itu opo, din itu kehidupan. Saat telah berada di dalam terang, di dalam huda, itu adalah terang kehidupan. Keberadaan Rasul itulah terang kehidupan. Maka akan mengetahui hakikat. Kalau nggak mengenal sih bingung sih, opo toh hakikat, ya pasti bingung. Hakikat itu, oh yang menjadikan saya tuh bisa melihat itu ini toh, itu pasti ada inisiasinya, ada metode inisiasinya gitu. Tentang konsepnya, tentang penjabarannya, untuk setelah mengetahui apa itu hakikat, setelah mengetahui apa itu terang konkret, maka penjelasan-penjelasan itu akan dapat masuk kan. Itu enggak abot, ngaji ini kok ngabot banget kan gitu. Setelah orang mengetahui tentang apa itu huda, konkret wujudnya, hakikat, kebenaran hakikat, terang wujudnya, menjadi orientasi hidupnya, maka akan dapat hidup ini dijalani untuk ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Totalnya akan diketahui. Untuk itu maka jadikan perilaku sabar untuk memahami sesuatu, dan sholat supaya terus terbimbing. Itu menjadi penolong